Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat sekarang di rumah, apakah pahala sama dengan pahala sholat berjamaah? Maksudnya berjamaah di masjid mungkin ya. Kalau Anda tanyakan adalah berjamaah di masjid, jawabannya iya bila sebelum terjadi corona ini Anda sering ke masjid. Nah, pada saat itu akan sama insya Allah pahalanya. Bismillah. Tapi kalau selama ini Anda memang tidak pernah ke masjid, memang belum pernah ke masjid dan sekarang baru mau ke masjid, ya, maka berarti pahalanya tentu berbeda, ya, karena Anda memang dasarnya kalau tidak ada corona pun tidak ke masjid, kan gitu. Nah, sementara dalam hadis disebutkan kalau seseorang itu dalam kondisi dia sehat, dia bukan musafir, dia mukim, ya, kemudian dia satu waktu punya halangan, punya uzur, dia sakit, dia musafir, maka tetap tercatatkan baginya pahala yang biasa dia kerjakan pada saat dia sedang sehat. Ya, seperti itulah. Tapi tetap saja Anda akan mendapatkan pahala tentunya dari sholat berjamaah Anda di rumah, tapi tidak akan sama dengan pahala di masjid, ya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya setelah salam, apa hukum khulu bagi istri padahal suami sudah minta maaf? Tergantung kesalahannya sebenarnya, ya. Kalau memang kesalahan yang dilakukan oleh suami ini dianggap fatal sekali, misal dia apa adanya, memang dia misalnya keluar dari, ya, keluar dari koridor iman, seperti murtad, seperti berbuat kesyirikan, ya, seperti itulah, ya. Kalau itu terjadi, maka secara otomatis tentunya pastinya, ya, dipastikan itu bisa saja walaupun dia minta maaf, si istri punya hak untuk tetap melanjutkan khulunya, ya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu masalah khulu ini, khulu itu dia seorang wanita yang sudah tidak tahan lagi dengan suaminya karena pelanggaran agama yang besar, lalu dia pun mengajukan kepada pihak pemerintah. Kalau kita tentunya pengadilan agama, ya, kemudian pengadilan agama lah yang menilai masalah itu, ya, maka itu haknya dia, ya. Tapi kalau pelanggaran-pelanggaran teknis dan memang suami sudah menunjukkan maafnya serius, ya, maka sebaiknya tentu si istri bisa memaafkan masalah itu, ya. Allah a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bab tolak. Bila suami mengucapkan pulang ke rumah orang tuamu dengan nada marah, apakah tolak itu turun? Apakah tolak itu turun? Tolak, Ustaz, maksudnya terjadi tolak mungkin, ya. Kalau kondisi marahnya di luar kontrol, betul-betul emosional yang dia sudah tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka tidak dianggap tolak itu. Jadi tidak ada tolak dengan emosi. Dia harus tolak itu dalam kondisi tenang jiwanya, kemudian dia menyampaikan kalau dia memang menceraikan, ya, tanpa ada tekanan dan segala macam, maka itu jatuh tolaknya, ya. Jadi itu yang saya ketahui, Allah a'lam. Jadi saya juga menyarankan teman-teman, bagi suami istri jangan terlalu mudah untuk mengucapkan kalimat tolak, baik istri menantang suaminya atau suami yang sering mempermainkan masalah itu. Ini perbuatan halal yang paling Allah benci. Anda hanya ucapkan dalam keadaan darurat bagi laki-laki, dan Anda wanita hanya mengadukan khulu atau minta supaya hakim memutuskan agar Anda cerai dengan suami kalau betul-betul darurat. Karena Anda menikah dengan siapapun pasti akan butuh adaptasi, otomatis itu, ya. Jadi bukan berarti Anda bercerai kemudian sekarang menikah dengan orang baru terus Anda kemudian tidak punya masalah. Anda mungkin punya masalah lain, gitu kan. Dan kita tidak tahu, tapi memang ada orang yang bijak, dewasa dalam menghadapi masalah, ada juga yang tidak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa sholat taubat harus mandi taubat dulu? Enggak harus. Karena dalam hadis bukan mandi tapi wudhu. Kata baginda Nabi SAW, siapa yang berbuat dosa, kemudian dia bersujud, dalam arti kata berwudhu yang sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia memohon ampun, ya, istighfar kepada Allah, kecuali dibersihkan dosa-dosanya. Bagaimana hukumnya anak yang belum balik jadi imam sholat fardu? Saya termasuk berpegang pendapat boleh. Karena saya pernah baca khilaf ulama dalam masalah ini, diambil dari seorang sahabat yang masih umur 7 tahun waktu itu, tapi hafalannya banyak, lalu dia menjadi imam di kaumnya, dan Nabi SAW tidak pungkiri masalah itu. Ustadz, umur saya 20 tahun, saya lagi mulai usaha bisnis makanan. Jika saya niatkan untuk bagian orang tua membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dan seterusnya, itu bagus sekali. Ya, saya sangat suka dengan generasi muda muslim yang semangat untuk beribadah, menjadi generasi emas Islam, semangat untuk punya prestasi-prestasi, gitu ya. Bagaimana Anda membaca ilmu-ilmu pengetahuan umum, masalah bisnis, masalah ekonomi, ya, masalah apa saja Anda pelajari, dan Anda kemudian menjadi tokoh-tokoh yang memiliki prestasi di situ. Itu ditunjukkan oleh kaum muslimin pada saat mereka berada di Spanyol. Ya, bagaimana masa kejayaan di sana itu membuat betul-betul umat Islam menjadi rujukan. Ya, dan itu harusnya kita tampil seperti itu. Sekarang kita sayangkan kebanyakan para ilmuwan, para teknologi, semuanya itu malah dikembangkan oleh orang non-muslim. Padahal sebenarnya kita orang Islam harus lebih menonjol, ya. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya hampir semua sekarang ilmu pengetahuan umum ini berkembang itu justru awalnya dari kaum muslimin. Seperti ilmu matematika dan rumusan-rumusannya diambil dari Abdul Jabbar, yang akhirnya diberikan julukan dengan Al-Jabbar, gitu kan. Kemudian Al-Haythami dan yang lainnya itu, ya, terkenal dengan ilmu kedokterannya. Kemudian juga ada Abbas bin Akhnas yang menemukan pertama teori penerbangan, ya. Ya, semua tadi ada di sana, kemudian di Spanyol. Kemudian Al-Jaziri yang menemukan juga kalau saya tidak salah listrik, ya, di pertama kali. Walaupun kita kenalnya Thomas Edison, tetap dalam sejarah Islam ternyata orang ini yang mengembangkan. Dan sekian ilmu pengetahuan muslim, ya, atau ilmu pengetahuan alam sekarang yang dikembangkan oleh kaum muslimin. Ustaz, kalau kita mendengar nama Nabi SAW disebut, apakah kita harus bersalawat? Ya, harus, bukan pilihan. Bilang sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin? Kata Nabi SAW, ragama anfumrihin idza sami'tu dzukira inda wa lam yusallim alaihi. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku diucapkan di depannya lalu dia tidak bacakan salawat untuk. Bertanya, kenapa Anda tidak baca salawat? Apa masalahnya? Tidak ada susahnya. Dan juga kata Nabi SAW, sallallahu alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyara. Sampai mengucapkan salam kepadaku sekali saja, Allah akan ucapkan salam kepadanya 10 kali. Kan luar biasa. Dan salam Allah SWT kepada kita artinya tambahan rahmat, kasih sayang, rezeki, gitu kan. Saya ditanya kepada seorang syekh di dalam satu majelis di Saudi, apakah dalam satu majelis, kayak majelis itu sering kita bilang Nabi SAW, Nabi SAW, apakah setiap kali Nabi disebutkan kita bilang SAW atau sekali saja? Kata syekhnya, tentu sekali, tentu saja setiap kali, tentu saja setiap kali disebutkan nama beliau kamu ucapkan. Dan kenapa kau haramkan dirimu dari pahala? Allahu a'lam. Setelah salam, bagaimana menurut Ustaz terkait dengan produk-produk bank syariah yang ada saat ini, baik murabahah, deposit dan seterusnya? Ini butuh dipelajari lagi akadnya, ya. Saya belum pernah secara khusus interaksi dengan akad-akad yang ada. Saya berharap teman-teman lebih kritis dalam masalah ini supaya betul-betul syari'inya murni 100%, ya. Saya pribadi sekali lagi belum pernah partisipasi di situ dan belum pernah membaca akad itu, ya. Mungkin teman-teman bisa kembali kepada asatidzah yang lain, ya, atau para dai yang sudah menekuni bidang itu.